Ada satu pola yang selalu berulang di negeri ini, dan anehnya, kita seperti tidak pernah benar-benar belajar darinya. Setiap kali harga bahan bakar naik, semua ikut naik. Harga pangan, ongkos transportasi, biaya hidup, bahkan rasa cemas yang diam-diam merayap di kepala kita. Dan yang paling menyakitkan bukan kenaikan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa sebagian besar dari kita selalu merasa tidak siap menghadapinya. Seolah badai itu datang tiba-tiba, padahal tanda-tandanya sudah lama bertebaran di depan mata. Dan sekarang, kita sedang berdiri di titik yang sama. Menjelang pertengahan tahun, ketika tekanan ekonomi mulai terasa makin nyata, bukan sekedar angka di berita, tapi mulai masuk ke dapur, ke dompet, ke keputusan kecil sehari-hari yang pelan-pelan berubah jadi tekanan besar. Dan di momen seperti ini, satu hal sederhana tapi krusial mulai jadi pembeda antara yang bisa bertahan dan yang terpaksa bertahan dengan terengah-engah, yaitu dana darurat. Gue nggak akan ngomong ini dengan cara manis atau penuh motivasi kosong, karena realitanya sederhana dan agak pahit. Sebagian besar orang tahu pentingnya dana darurat, tapi memilih untuk menundanya. Bukan karena nggak mampu, tapi karena merasa belum mendesak. Dan justru disitulah masalahnya. Karena krisis itu tidak pernah datang dengan undangan resmi. Dia datang diam-diam, pelan tapi pasti. Dan ketika akhirnya terasa, biasanya sudah terlambat untuk mulai dari nol. Dan sekarang, ketika isu kenaikan biaya hidup mulai kembali menguat, ketika tekanan global belum benar-benar reda, ketika daya beli masyarakat mulai goyah, ini bukan lagi soal teori keuangan, ini soal bertahan hidup secara finansial. Kalau kita jujur, banyak dari kita hidup dalam ilusi stabilitas. Gaji masuk tiap bulan, kebutuhan terpenuhi, masih bisa nongkrong, masih bisa belanja, masih bisa cicil sesuatu yang kita anggap penting. Dan semua itu terasa normal, sampai satu variabel kecil berubah. Harga bahan bakar naik sedikit saja, tapi efek dominonya luar biasa. Biaya logistik naik, harga barang ikut naik, pengeluaran bulanan diam-diam membengkak tanpa kita sadari. Dan tiba-tiba, angka yang dulu cukup sekarang terasa sempit. Dan di titik itulah kita mulai panik. Mulai mengencangkan pengeluaran, mulai mencari cara bertahan, tapi seringkali tanpa persiapan yang cukup. Makanya, kalau ada satu hal yang perlu lo sadari sekarang juga, ini bukan soal apakah badai itu akan datang atau tidak, tapi kapan dan seberapa siap lo menghadapinya. Karena tanda-tandanya sudah jelas, tekanan ekonomi global, fluktuasi harga energi, ketergantungan terhadap impor, dan kondisi domestik yang belum sepenuhnya stabil. Semuanya seperti potongan puzzle yang kalau disatukan, membentuk satu gambaran besar, bahwa masa depan dekat tidak akan semulus yang kita harapkan. Dan di situ, dana darurat bukan lagi pilihan bijak, tapi kebutuhan dasar. Langkah pertama yang sering diremehkan tapi justru paling penting adalah kejujuran terhadap kondisi keuangan sendiri. Kedengarannya klise, tapi ini adalah fondasi dari semuanya. Karena banyak orang merasa sudah cukup aman padahal sebenarnya tidak. Merasa punya tabungan padahal itu hanya sisa dari pengeluaran. Merasa punya cadangan padahal itu sebenarnya belum cukup untuk menghadapi situasi darurat. Dan tanpa kejujuran ini, semua langkah berikutnya akan berdiri di atas asumsi yang salah. Lo harus berani duduk sebentar, melihat angka secara jujur. Berapa pemasukan lo, berapa pengeluaran lo, dan berapa yang benar-benar bisa lo sisihkan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Karena dari situlah strategi dimulai. Dan di tahap ini, biasanya ego ikut bermain. Kita tidak suka merasa kekurangan. Kita tidak nyaman mengakui bahwa gaya hidup kita mungkin terlalu tinggi dibanding kemampuan kita. Kita enggan mengurangi hal-hal yang selama ini memberi kenyamanan. Padahal justru disitulah letak kebocoran terbesar. Bukan di kebutuhan besar, tapi di kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Yang kalau dikumpulkan, ternyata menggerus potensi dana darurat yang seharusnya bisa kita bangun sejak lama. Langkah kedua adalah membangun sistem, bukan sekedar niat. Karena niat itu mudah datang dan mudah hilang. Tapi sistem akan tetap berjalan bahkan ketika motivasi sedang turun. Dan ini yang sering diabaikan. Banyak orang menabung kalau ada sisa. Padahal logika yang lebih sehat justru kebalik. Menyisihkan dulu, baru menggunakan sisanya. Dan di sini, kita tidak bicara soal nominal besar, tapi soal konsistensi. Bahkan jumlah kecil yang dilakukan secara rutin jauh lebih kuat daripada jumlah besar yang hanya dilakukan sesekali. Karena yang kita bangun bukan sekedar angka, tapi kebiasaan. Lo bisa mulai dengan membuat pemisahan yang jelas antara uang operasional dan dana darurat. Jangan dicampur, jangan dianggap satu. Karena begitu tercampur, disiplin akan hilang. Dan ketika ada kebutuhan kecil, dana darurat akan jadi korban pertama. Padahal fungsinya bukan untuk itu. Dana darurat itu bukan untuk diskon dadakan, bukan untuk keinginan sesaat, tapi untuk situasi yang benar-benar di luar kendali. Seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau lonjakan biaya hidup yang tidak bisa dihindari. Dan di titik ini, kesabaran mulai diuji, karena hasilnya tidak instan. Tidak ada sensasi cepat kaya, tidak ada lonjakan drastis. Yang ada hanya pertumbuhan pelan tapi stabil. Dan justru disitulah kekuatannya. Karena ketika badai benar-benar datang, lo tidak membutuhkan sesuatu yang spektakuler. Lo hanya butuh cukup untuk bertahan. Dan seringkali, cukup itu sudah lebih dari cukup dibanding tidak punya apa-apa.
Langkah ketiga, yang sering dianggap opsional padahal sebenarnya krusial, adalah mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber penghasilan. Ini mungkin terdengar berat, tapi realitanya sederhana. Ketika satu sumber terganggu, seluruh sistem keuangan lo ikut goyah. Dan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, ketergantungan seperti ini adalah risiko besar. Bukan berarti semua orang harus punya bisnis besar atau investasi kompleks, tapi setidaknya ada upaya untuk membuka jalur tambahan, sekecil apapun itu. Karena di era sekarang, peluang itu sebenarnya banyak. Yang sering kurang adalah keberanian untuk mulai atau konsistensi untuk melanjutkan. Dan di sini, gue tidak akan menjual mimpi, karena membangun penghasilan tambahan itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh energi, dan seringkali hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi kalau lo lihat dari perspektif jangka panjang, ini bukan sekadar tambahan uang, tapi tambahan keamanan, tambahan fleksibilitas, tambahan pilihan ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Dan kalau kita tarik lebih jauh, semua ini sebenarnya bukan cuma soal uang, tapi soal kontrol. Seberapa besar lo punya kendali atas hidup lo sendiri? Karena ketika kondisi ekonomi memburuk, yang paling terasa bukan hanya berkurangnya uang, tapi berkurangnya pilihan. Dan disitulah tekanan mulai terasa lebih berat. Karena lo tidak punya banyak ruang untuk bergerak, dan semua keputusan terasa seperti terpaksa. Sekarang coba kita lihat lebih luas. Kenaikan harga bahan bakar itu bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi pemicu yang membuka rantai panjang perubahan. Dari biaya produksi sampai harga jual, dari distribusi sampai konsumsi, dan pada akhirnya kembali lagi ke kita sebagai konsumen. Dan di titik ini, kita punya dua pilihan sederhana, bereaksi setelah semuanya terjadi, atau bersiap sebelum itu benar-benar terasa. Dan pilihan inilah yang akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap hidup kita. Gue tahu tidak semua orang punya ruang yang sama. Tidak semua orang bisa langsung menyisihkan dana besar. Tidak semua orang punya akses ke peluang tambahan. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan seringkali yang kita butuhkan bukan solusi sempurna, tapi arah yang benar. Dan di tengah semua ketidakpastian ini, ada satu hal yang justru bisa kita pegang, bahwa waktu masih ada. Meskipun tidak banyak, dan keputusan yang lo ambil hari ini, sekecil apapun itu, akan punya dampak di beberapa bulan ke depan. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi akan sangat terasa ketika situasi mulai berubah, ketika harga mulai naik, ketika tekanan mulai meningkat, dan disitulah lo akan melihat apakah langkah kecil yang lo ambil hari ini benar-benar berarti. Karena pada akhirnya, krisis itu tidak selalu menghancurkan, kadang dia hanya menguji seberapa siap, seberapa disiplin, seberapa realistis kita melihat kondisi. Dan bagi sebagian orang, ini mungkin jadi titik balik, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih siap. Jadi kalau sekarang lo masih punya ruang, sekecil apapun itu, gunakan. Jangan tunggu sampai semuanya terasa sempit baru mulai bergerak, karena di titik itu, pilihan lo sudah jauh lebih terbatas, dan usaha yang harus dilakukan jauh lebih besar. Dan buat lo yang mungkin merasa terlambat, merasa belum punya apa-apa, tenang. Ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau mulai dan bertahan. Karena dalam permainan jangka panjang seperti ini, konsistensi selalu mengalahkan kecepatan. Akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan sederhana tapi sering diabaikan, bahwa kesiapan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa bijak lo mengelolanya. Dan dana darurat bukan sekedar angka di rekening, tapi bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian yang tidak bisa kita kontrol. Jadi mulai sekarang, sebelum badai itu benar-benar datang, sebelum harga naik dan ruang gerak makin sempit, sebelum tekanan terasa lebih nyata, ambil langkah kecil itu. Jujur terhadap kondisi, bangun sistem yang konsisten, dan perlahan kurangi ketergantungan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, yang penting nyata dan dilakukan. Dan kalau narasi ini terasa relevan buat lo, kalau lo merasa ini bukan sekedar informasi tapi pengingat yang lo butuhkan, bantu sebarkan ke orang lain. Karena bisa jadi mereka juga ada di titik yang sama. Dan kadang, satu langkah kecil yang dibagikan bisa jadi perubahan besar buat banyak orang. Dan kalau lo mau terus dapat perspektif seperti ini, yang tidak selalu nyaman tapi jujur dan realistis, lo tahu harus ngapain. Dukung dengan cara yang sederhana. Karena dari situ, kita bisa terus ngobrol, terus belajar, dan yang paling penting, terus bersiap menghadapi apapun yang akan datang.